yang sembarang makan yang mengandung mempertinggi itu asam urat, jangan hindari ya. Iyo, mata putih semua. Itu jadi putih semua katanya mata. Kalau so disuntik itu nyamuk biongo. Jadi putih itu mata saya. Rasanya, iya Laskar Kristus bertanya apa mau coba Tuhan. Oh haleluya. Nanti dibawa di gunung dia. Dibawa. Nanti dia kalau uji coba, nanti mau dibawa ke gunung dia. Mau diuji coba juga DP iman. Banyak anak muda Kristen sekarang lebih baik bergaya daripada bersiap. Iya, karena mereka tidak tembus alam roh. Mereka tidak tembus alam roh, sebab itu kasihan. Mereka pikir ini dunia ada baik-baik saja. Ya, padahal ini dunia so bagincu. Tahu itu bagincu. Orang pikir ini dunia ada baik-baik saja. Tahu ini dunia so bagincu sayang, so badara. Ini dunia so tidak baik-baik. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Bapak Ibu tahu, ini kita ini so ada berada di perang dunia ketiga. Sebagai genosida sekarang ini, mau badan apa tubuh dikasih binasa sama setan-setan ini. Kita so berada di sistem dajjal sayang. Nyanda barasa kata dia. Sobat cucu kayak kaki so bangka. So itu harus hati-hati kasihan. Nyanda rasa sudah sobat cucu kayak kaki so bangka. Ini makanan rohani Kristus. Aduh ini DP gaya-gaya bahasa. DP bacucu dan so kaki so bangkal. Mereka penglihatannya kadaluarsa itu selama tumpang ya rai babi bilang so kadaluarsa itu penglihatan. Ada bikin channel tidak ini Laskar Kristus ini. Cuman itu kesaksian dulu. Ini so kadaluarsa so dari berapa tahun tempo dulu itu. Itu penglihatan doe. Ada bikin channel tidak bersaksi. Tuhan itu mau anak-anaknya itu bersaksi. Jangan takut bersaksi. Minum kopi dulu, subah kokehe. Oh ini makanan rohani Kristen. Minum kopi dulu, subah kokehe. Ini orang Manado ini saya. Bakokehe dia bilang. Bakokehe itu Bapak Ibu tahu, batuk. Saya juga dapat penglihatan juga. Ada 2 orang datang ke rumah pakai cekit hitam. Terus ada bawa senjata dan pisau. Masa antikristus. Berarti kematian martir ya. Sudah depan mata. Itu petunjuk Bapak Ibu ya, petunjuk. Hati-hati juga. Baca-baca juga. So dia itu perampok. Saya ada di rumah. Haleluya. Tapi mereka tidak melihat. Oh berarti menghilang. Berarti kalau mereka tidak melihat ini Laskar Kristus, berarti so menghilang. Berarti so pakai tubuh supranatural. Kalau itu perampok itu dan antikris itu tidak balian. Kan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan satu ya Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sekarang ini sudah bersinar-sinar, bercahaya. 2, anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan yang imannya ekselen, ada tanda materai ilahi di dahi mereka yang tidak menyangkal kuasa Tuhan, tidak menyangkal imannya. Ada materai ilahi di dahi ini bentuk T atau salib. 3, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, sudah ada tubuh kemuliaan, jubah kekudusan dan jubah kebenaran hidup. Contoh semua kalau mereka buat video atau berfoto sudah ada cahaya tubuh baju kemuliaan itu sudah ada di tubuh jasmani mereka, sudah berubah putih. Seperti itu. Jadi beriman, percaya, taat, setia, tulus mencintai Tuhan Yesus itu lengkap Bapak Ibu. Baju perisainya itu lengkap. Ada pedang roh, contoh di malaikat Mikael, malaikat Deborah, Haniel,
malaikat banyak ya, malaikat banyak malaikat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya ya Bapak Ibu. Kepada mereka semuanya, Nabi Elia juga itu bercahaya kemuliaan Tuhan luar biasa, anak-anak Tuhan semuanya. Tetapi mempelai belum bisa menjabarkan malaikat ini belum semua dibukakan Bapak Ibu ya. Kalau mempelai karena masih dirahasiakan mungkin ya oleh Bapak Yahweh, banyak yang belum terbuka Bapak Ibu. Ini malaikat ini seringkali mempelai tanya, ini Omalim ini malaikat siapa? Anaknya Omalim ini apa? Malaikat siapa? Pasti ada Bapak Ibu, karena sudah bercahaya tapi belum dibukakan. Kalau ini yang bercahaya ini siapa? Banyak Bapak Ibu ya, di pasukan 77 belum dibukakan oleh Bapak Yahweh karena masih rahasia. Seperti itu. Ada waktunya dibukakan. Kalau masih rahasia ya belum bisa. Dipaksakan pun untuk kita mencari tahu, kita tidak akan mendapatkan jawaban. Saya ada juga penglihatan lagi Ibu. Coba kasih tahu kemarin. Laskar Kristus kenapa tidak buka channel ya? Halo saudara Ferry ngomong Oppo Iki ini baru bergabung, coba nonton dari tadi pasti akan tahu ya. Ngomong Oppo Iki ngomong Oppo ya, ngomong santai yang berbobot, yang bernilai abadi, pelajaran supranatural tingkat tinggi ini ya, bukan ngomong-ngomong dunia nyata yang hanya sekedar bacot sana bacot sini. Bukan, tetapi ini omongan tingkat supranatural tingkat tinggi, tapi dibawa dengan santai. Saya ditangkap tangan saya, diputus pakai pisau sampai putus, saya suruh adik saya lari. Nah ini penglihatan yang kedua lagi ya. Ini akan terjadi seperti itu ke depannya ya, kematian martir anak-anak Tuhan. Tapi saya tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Yes, berarti Anda memiliki iman ekselen. Pada waktu tangan saya tidak apa-apa, lalu sosok itu berkata, ikutilah aku, akan aku sembuhkan lagi. Iya gampang itu. Tapi saya tolak. Kenapa nggak tolak? Lucu-lucu dari penglihatan ini. Laskar Kristus nggak ada mau disembuhkan lagi, kayak nggak tolak. Oneng udah Jo penglihatan nggak ada mau disembuhkan tapi nggak ada tolak. Bagaimana sih? Lebih baik mati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dan jaminan 100%. Juni tahun depan itu awal kesusahan besar. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya, dari sekarang juga Bapak Ibu, haleluya, saya mau tidur Ibu, makasih sudah baca komen. Yo tidur juga, pasti nggak bisa tak tidur, pasti nggak dapat dengar juga toh Laskar Kristus. Iya, lebih baik mati dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda mati martir Bapak Ibu, maka Anda akan dalam sekejap mata dihidupkan lagi, per 3 jam, per 4 jam hidup lagi. Rasa sakit itu hanya 5 menit saja ya. Shalom Cai Ucan atau Bapak Cai ini, Shalom Elohim. Nah jadi rasa sakit itu hanya 5 menit saja. Mempelai sudah pernah rasa dianiaya, ditanya iman kita, kamu mau percaya siapa? Mau percaya Tuhanmu atau setan? Nah saya katakan saya percaya Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Rajaku, dialah penyelamatku. Dialah yang menyelamatkan aku. Maka disiksa, mati, tapi bangun lagi per 5 jam, 3 jam bangun lagi saya, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan roh kita itu akan dihibur Bapak Ibu, akan dihibur di sorga. Roh kita itu berbeda dengan
umur fisik kita ini. Macam saya umur 45 tahun, umur saya itu di sana ya sekitar 17 tahun. Dulu umur 30 tahun, sekarang saya umur 35 tahun atau 40 tahun. Di sana umur 14 tahun, 15 tahun, tidak sama Bapak Ibu, muda. Ya. Iya, enggak mungkin ngana mau tak tidur Kalau ngana so dengar penjelasan dari Ibu Fei ini, tidak mungkin ngana mau bisa tak tidur Laskar Kristus. Pasti tangiang-ngiang pengana petalinga sehingga ngana resah gunda gulana di sana kalau ngana mau tutup ini live. Ngana jiwa tidak tenang. Karena apa? Belum habis ini pengajaran ngana sopi tidur. Oh haleluya. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi masa penyiksaan berapa tahun? 7 tahun. Masa tribulasi awal dan tribulasi 1-2. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keluargaku menanam padi sekarang sudah masih musim panas, padahal tahun-tahun lalu sudah sesuai menanam padi. So itu no kacau ini alam peanu. So begitu efek dari peperangan di alam roh akan berefek di dunia nyata. Kacau alam, bencana, gempa di sana sini, perang, deru perang di sana sini, itu menandakan tanda-tanda kedatangan Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Jangan tidur dulu, masih ada penglihatan, cerita dulu. Baca cerita dulu, minum kopi dulu supaya tak buka itu mata. Kau baca cerita, siapa tahu ada penglihatan lagi yang baru-baru. Soalnya tak buka channel ini Laskar Kristus ini, buka channel atau tidak, buka channel lah supaya kesaksian ya, mau dihina mau dihujat dimaki terserah. Kalau kita itu jadi saksi Kristus itu tidak boleh drop. Adapun kita drop secara manusia, tapi ya hanya sebentar saja toh. Kita harus mempunyai pemikiran seperti ini. Sedangkan Tuhan Yesus saja disiksa, dihina, dicaci maki, ditampar, sampai naik digantung di kayu salib. Tidak ada nge. So dihina, dicaci maki, ditampar Bapak Ibu. Tidak ada nge. Dicambuk badannya sampai tak cabik-cabik. Tidak ada Tuhan Yesus mau bataria nge banyak pantat, tidak ada kan. Hanya Bapak diam, kasihan, sampai naik di atas kayu gantungan salib. Nah, apalagi kita ini hamba Tuhan, mau orang hina mau orang hujat, mau orang kata-kata segala macam, orang so bilang halu, sinting gila, sinting miring, terserah mereka. Tapi kan orang yang dorang bilang ini gila, sinting miring ini kan dicari dunia Bapak Ibu. Karena apa? Penglihatannya terjadi sebelum waktu dunia. 3-4 tahun baru terjadi, 1 tahun 6 bulan 7 bulan terjadi Bapak Ibu, tembus. Orang bilang apa DP halu ini tembus semua di dunia nyata. Fenomena apa kiranya yang sedang terjadi ini? Halu-halunya tembus di dunia nyata Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sesungguhnya apa yang terjadi? Nah, makanan rohani kita pelayanan di Palu dulu, gereja dong ndak bakar, puji Tuhan kita masih selamat. Siapa ini dang pelayanan di Palu? Siapa dang ini? Nama siapa ini? Puji Tuhan selamat. Gereja apa yang dibakar di Palu lalu? Mau ditangkap. Pangeran ini mau ditangkap, ternyata senior di rumah sakit. Ini boleh ditangkap, kasihan. Masa mau ditangkap cantik-cantik begini, kasihan. Ganteng-ganteng, cantik-cantik kok mau ditangkap. DP senior ini suhu. Kalau suhu, tak boleh ditangkap. Namanya suhu. Senior sayang. Ini senior ini suhu, bukan cupu. Bukan cupu ini, suhu.
Haleluya. Jadi begitu. Bukannya itu nabi-nabi zaman dahulu itu dibilang gila sinting miring, halunya minta ampun. Coba itu kayak macam contoh saja Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Bukan itu orang gila saja yang membuat kapal di atas gunung kan? DP halu tingkat tinggi tuh. Dia bilang air mau datang, air besar. Mana air mau datang? Manusia dunia tanya bilang mana air mau datang? Ini di atas gunung, mana ada air mau datang di atas gunung. Tapi Nuh itu sudah melihat berapa puluh tahun yang akan datang itu air datang nanti. Tingkap-tingkap langit tak buka. So begitu Nuh, kalau suhu itu DP iman itu sudah di atas rata-rata sayang. Bukan cupu, suhu sudah. DP senior. Kalau so DP senior itu semua lewat itu rumah sakit jiwa. Kalau so suhu sayang, so suhu rumah sakit jiwa lewat sayang. Apalagi rumah sakit biasa dia lewat akang. Itu suhu itu sayang. Suhunya Wiro Sableng. Namanya suhu. Kalau suhu begitu lewat dia. Hukum dunia tak bisa hukum. Mana ada bisa hukum dunia bawa hukum suhu. Suhu mana bisa hukum dunia bawa hukum kasihan. Suhu ini. Menguasai ilmu konoha, ilmu alam lain, ilmu abu-abu, ilmu abal-abal, ilmu abu nawas, ilmu papan dusta, so dikuasai semua. Namanya suhu. Gimana sih? Suhu itu begitu sayang. Saya nggak ada lawang kalau suhu ya. Beda dengan cupu baru dihina sadiki so kabur. Kalau cupu baru dihina sadiki so kabur, baru dikatai sadiki so tersinggung. Nah, kalau suhu tidak, so kepala batu suhu, so kabal dia kalau suhu. Namanya suhu. Nah, dia harus mencetak murid-murid ya sesuai dengan suhu keinginan. Jadi gila sama suhu keinginan. Itu Pangeran Ilahi ada bilang, kalau kamu belum gila sinting miring, orang dunia bilang belum halusinasi tinggi gila miring, kamu belum tamat kamu ujian kehidupan, belum lulus jadi murid-muridku. Jadi intinya rahasianya, kalau mau jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati, yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus, itu harus gila sinting miring dulu Bapak Ibu ya, secara dunia. Ini rahasia. Tapi DP sinting gila miring secara alami, jangan dibuat-buat sayang, jangan. Alami. Itu Anda lulus, dikatakan engkaulah anakku yang setia, karena so lulus. Rumah sakit jiwa lewat ya. Rumah sakit jiwa lewat. Kalau perlu loncat pagar. Itu baru dibilang suhunya dunia. Nah, kalau sudah jadi suhunya dunia, keluar sudah Bapak Ibu 7 pancaran cakra ilahi, 7 pancaran aura cakra. 7 pancaran aura itu apa? 7 pancaran aura Bapak Ibu keluar dari hati kita, berwarna-warni, sungguh indah bukan? Iyo, suhu punya itu semua. Pokoknya rumah sakit jiwa itu suhu punya. Kalau kalian mau ada predikat RSJ lulus dari situ, belum jadi suhu kamu, cupu. Jadi kalau so lewat dari rumah sakit jiwa itu kan tingkatan manusia yang kedua ya. Kalau so lewat itu lolos, berarti ego kalian itu manusia. Ego kalian manusia itu kalian so mulai tinggalkan satu persatu. Kalian lagi so tidak andalkan lagi itu harta, jabatan, kekayaan, semuanya hilang sayang ya. Iya, harus berani ditolak dunia karena tidak mengikuti arus dunia. Iya, kalau mengikuti arus dunia sayang, jadilah orang waras. Kalau kalian ingin mengikuti arus dunia, mengikuti dunia ini, kalian dikatakan dunia waras.
jiwa kalian itu masih lurus dengan dunia. Ingat ini baik. Jikalau kalian menjadi anak-anak duniawi, kalian akan dikatakan orang-orang dunia. Kalian satu arus, satu frekuensi, alias waras. Waras secara dunia. Coba kalau kalian lawan arus, tidak ikuti arus dunia, orang dunia akan bilang kalian sinting gila miring sayang, halusinasi tinggi. Nah, itu tanda-tanda Anda sudah mencapai tingkat suhu senior sayang. Senior, tidak gampang gitu jadi senior ya. Jadi suhu itu tidak gampang. Kalau jadi cupu gampang, ikut sana ikut sini ikut, semua dia ikut. Kalau cupu ya gampang teromang ambing, makanya harus jadi suhu. Nah, seperti itu. Betul itu yang Mama Stephen bilang ya, seperti itu adanya. Iya, Laskar Kristus mahasiswa SD semester 7 bukan main. Ngana di sana pakai semester dah. Berarti sudah lama mau tamat ini, dan pas semester 8 susun skripsi, DP hasil ternyata sinting gila miring. Nah, itu baru suhu sudah. Sedikit lagi ini Laskar Kristus semua pas susun skripsi, semua semester 8 dia semua selesai DP ujian di RSJ. Ingat ini, kalau anak-anak Tuhan yang abadi, pengikut Tuhan itu harus dikatai dunia sinting gila miring ya. So mau DDO. Kalau nyandak lulus ya, sampai semester 8, 9, 10 nyandak lulus lagi DP skripsi, terpaksa di DO baik-baik jo di situ. Kalau nyandak mau keluar dari situ ya loncat pagar no. Loncat itu pagar rumah sakit. Itu baru suhu sayang, suhu ya, bekerja sesuai kehendak hati, sesuai dengan apa kata Tuhan ya. Kalau Tuhan mau bilang loncat pagar ya. Kalau tidak mau di DO harus begitu ya. Kalau dunia so bilang kita gila sinting miring, so dia itu suhu itu, jangan main-main. Kalau dunia so cap sinting gila miring, berbahagialah. So suhu itu sayang, suhu ya. Suhu itu. Jadi kalau so di level suhu, so tidak boleh so tidak bisa dia dikelok-kelok. Roro dunia itu so tidak bisa kelok-kelok dia karena so suhu, so senior. Coba semua dia kuasai. Alam putar balik dia kuasai, alam abu-abu, papan dusta, abu naus dia kuasai semua. Sampai neraka surga so pergi semua. Mana bisa kalau suhu begitu mau bisa dikelok-kelok lagi oleh roh dunia, so tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa, apalagi kalau sudah matara ilahi di dahi sini DP bentuk salib. Setan takut itu sayang. Setan takut. Bagaimana berkabar dulu ya, di daerah-daerah mana ini yang nonton semua? Berkabar dulu baik-baik kah di sana, atau so ada nyamuk biongo lagi di sana yang so bagigi. Hati-hati lihat itu kaki tangan, jangan sampai tuh nyamuk biongo bagigi. Nia Sastro Bucan, Nia Sastro Jakarta, aman-aman kah Bu? Parisa Makassar hadir, aman-aman kah? Halo Makassar, Sarawak, Cai, Pak Cai, saudari Cai, Pak Cai atau Ibu Cai ini ya. Sarawak Malaysia, Shalom, baik-baik di sana. Anak-anak Tuhan 77 Sabah Malaysia. Medan masuk dalam mempelai, haleluya. Lili, Bucan Lili ya. Medan masuk. Horas ya, Horas. Ini lagi Pangeran Ilahi Rumah Sakit Jiwa hadir. Oh haleluya. Pati Jatim UP hadir. Shalom, apa kabar Pati Jatim? Pasti jiwa ini damai, tentram jiwanya ini Pangeran Ilahi. So hadir dia. Iya, baik-baik. Sabah Malaysia Bu, hadir semuanya. Jadi tentram ya, tidak ada kabar-kabar yang
menggemparkan, semuanya aman, tentram, bahagia, sukacita ya pada saat ini ya, semuanya jiwanya ya. Ini sumber kabar ini Pangeran Ilahi ada hadir dari rumah sakit jiwa dia. Hadir Satrio, Sario hadir, penguasa Sario hadir. Mana Dominahasa hadir. Baik-baikkah di sana? Baik-baik. Tawasawa Malaysia, Malas. Oh, apalagi Malaysia. Shalom Elohim, semuanya hadir Tangerang. Baik-baik di sana, tiada banjir, gempa, angin, puting beliung, tiada, aman, api. Karena lagi jalan Bapak Ibu ya, jangan tertidur lelap. Banyak berdoa, puasa, berjaga-jaga ya Bapak Ibu. Di rumah sakit jiwa nyamuk dikiloin. Coba orang aku jual Bapak Ibu. Tuh nyamuk di rumah sakit katanya jiwa nih, Pangeran bilang. Dalia katanya nyamuk ada dijual kilo di sana. Dikasih beternak tuh nyamuk. Orang jual kilo. Bang mana mau timbang itu nyamuk per kilo, coba berat kan nyamuk ringan sekali, bang mana mau bisa timbang per kilo. Buka main haleluya. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu, jadi manusia itu jangan bodoh, jangan dibodoh-bodohi oleh dunia, jangan dengar apa perkataan dunia ya. Baik-baik buffet dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Bucan Borton Insroy digigit bukannya sakit, malah pada ketawa. Oh haleluya Bapak Ibu. Di rumah sakit jiwa kalau digigit nyamuk mereka tidak takut, tidak ketawa mereka ya. Mereka cuma bilang gatal. Langsung dibilang tolong dong dok, suntik dong di sebelah kiri, sebelah kanan, gatal. Itu perbedaannya pasien rumah sakit jiwa dengan orang yang normal. Kalau orang yang normal sekarang digigit nyamuk, baru dia lihat itu nyamuk kecil, dia so trauma, so bataria. Cuma kalau ketemu dengan pasien rumah sakit jiwa digigit nyamuk, mau itu nyamuk sedang-sedang saja, nyamuk besar, nyamuk kecil, dia cuma ketawa. Dia cuma bilang, dokter, aku gatal, tolong suntik aku. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan ya. Nggak usah takut menghadapi dunia ya, nggak usah takut. Nggak usah takut untuk menghadapi kegilaannya dunia ini ya. Anda saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut. Cukup Bapak Ibu tunjukkan kegilaan Bapak Ibu juga untuk menghadapi dunia yang sudah gila ini. Jangan terlalu waras Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlalu waras, Bapak Ibu akan stres sendiri, bahkan akan mati dengan ketakutan, dengan rasa ketakutan. Jangan, semua itu harus dibuang. Santai aja, yang penting kita melakukan kehendak Bapak Yahweh, berdoa, berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, baca firman, andalkan kuasa Tuhan. Otomatis Bapak Ibu memiliki iman yang teguh dalam Tuhan ya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman yang ekselen, yang teguh di hadapan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia, mengandalkan kuasa Tuhan, maka malapetaka, mara bahaya, pekerjaan setan iblis, pekerjaan yang jahat itu Bapak Ibu akan diluputkan daripada kita. Kita tidak akan mendapati nyamuk itu juga tidak akan menggigit kita. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kang Dito 9 malam, kakak malam juga
Boleh aku tanya penjelasan firman di Bible? Boleh, silakan Saudari Gang Tito. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, andalkanlah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Milikilah cinta, kasih di dalam hati kita sebagai manusia tanpa memandang agama, ras, suku dan bangsa. Karena kita sama di hadapan Tuhan, derajat kita sama, profesi kita sama sebagai anak-anak Tuhan, pelaku firman. Itu yang Tuhan inginkan. Dan tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan, semuanya sama. Makanya mempelai tidak pernah pakai agama, mempelai tidak pernah pakai profesi, mempelai tidak pernah pakai pendidikan, ya. Lukas 24:4 itu bisa dijawab, Kak. Itu yang digenapi dari dalil di perjanjian lama, di mana saja ayatnya. Ketik ayatnya di situ, Saudara Kang Dito, karena malam ini perbincangan santai, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita selaku manusia, selaku ciptaan Tuhan yang berbeda dari makhluk yang lain, kita adalah ciptaan yang mulia, yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, kita harus benar-benar tahu akan identitas diri kita yang sangat berharga di mata Tuhan ini, yang sangat bernilai di mata Tuhan. Mengapa kita bernilai dan berharga di mata Tuhan? Karena di dalam diri kita ini ada gambar dan rupa Allah yang ada tergambar di dalam hati kita ini, Bapak Ibu. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh sama. 3 pribadi itu digambarkan seperti 3 pribadi Allah di dalam satu oknum. Oh, tidak ada. Ya, oke, Kak. Iya, tidak ada. Kalau tidak ada sudah, ya. Kita okekan saja, ya. Kalau sudah tidak ada, tidak bisa diketik. Jadi seperti itu. Ini perbincangan santai tentang cinta kasih Tuhan kepada manusia dan bagaimana manusia itu menyikapi cinta kasih Tuhan itu, rahmat Allah itu di dalam hidupnya. Bagaimana? Jadilah penyembah yang kudus, penyembah yang memiliki kerendahan hati, kodrat sebagai manusia itu kita harus pahami, kita harus sadari kita adalah manusia dan memiliki kodrat sebagai manusia, dan kodrat kita sebagai manusia itu sebagai penyembah, kita bisa terhubung dengan kodrat ilahi Sang Pencipta kita. Asalkan kita memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta. Tuhan tidak mau bertemu dengan manusia yang memiliki iri hati, dengki, fitnah, hina, penyembah berhala, sundal, najis, hati yang kotor, mulut yang kotor, otak yang kotor, dan karakter hidup yang kotor. Tuhan tidak ingin bertemu dengan manusia seperti itu. Untuk itu, selagi menjadi manusia, memiliki wadah manusia, milikilah hati yang bersih, milikilah mulut yang bersih, hati yang bersih, karakter yang bersih, pelaku firman. Mengapa banyak manusia tidak mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya? Karena sulit, sangat sulit. Manusia yang masih mengandalkan kedagingan,
hawa nafsunya yang jahat, maka mereka akan sulit melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Catat, manusia-manusia yang sudah mematikan kedagingan, mematikan hawa nafsunya jahat, pastilah mereka adalah pelaku firman Tuhan, dan mereka akan mengerjakan apa yang Roh perkatakan di dalam hidupnya, apa yang Roh inginkan mereka lakukan di dalam hidupnya. Jadi manusia yang sudah mematikan daging, mereka akan hidupkan roh. Roh itu yang akan memimpin kepada jalan kebenaran. Roh itu yang mengubah pandangan, stigma kita tentang bagaimana cara kita hidup, memiliki hikmat ilahi, memiliki kebijaksanaan, perencanaan, memiliki visi, misi yang mulia. Apa visi, misi yang mulia? Adalah mencintai. Roh yang mencintai, roh yang mengasihi satu manusia dengan yang lainnya tanpa memandang agama, ras, suku, dan bangsa. Karena kita tahu kodrat kita sebagai manusia, bahwa kita adalah satu manusia yang dibentuk dari awal, Adam dan Hawa. Tidak ada perbedaan. Jadi kita memiliki satu tetek nenek moyang yang abadi. Hanya satu Adam dan Hawa. Dan keturunannya sangat banyak di muka bumi ini, karena Tuhan berkata dan Tuhan memberkati, beranak cuculah seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadilah bintang. Jangan jadi manusia laut, pasir di laut yang diinjak-injak orang. Jadilah Anda manusia bintang. Beranak cuculah seperti bintang di langit, banyaknya, dan pasir di laut. Anda mau menjadi manusia apa? Manusia pasir di laut yang diinjak-injak orang, yang tidak berfaedah, yang menjadi santapannya si ular? Ataukah Anda mau menjadi manusia bintang yang tidak bisa dimangsa oleh ular itu? Manusia bintang tidak bisa dimangsa ular, karena manusia bintang sudah mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa rencana-rencana iblis ini? So, jadilah manusia bintang yang bermakna, yang berfaedah bagi sesamanya manusia, yang bisa memberkati manusia lainnya tanpa memandang agama, suku, dan ras. Karena Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan dengan segenap apapun yang ada di dalam dirimu, termasuk hartamu, ikatan keluargamu, anak, istri, suami. Lepaskan. Jikalau engkau benar-benar ingin mengikuti aku, layak mengikuti aku, semua ikatan dunia harus terlepas. Dan tembok-tembok yang ada di depanmu haruslah engkau robohkan. Tembok apakah itu?
tembok keangkuhan, tembok kebanggaan diri, tembok ikatan dengan persahabatan dengan dunia, ikatan dengan teman-teman, ikatan dengan sanak keluarga, ayah, anak, itu semuanya akan terpisahkan. Makanya pada saat yang lalu telah lewat, gandum dan ilalang sudah dipisahkan. Antara yang mengagum tanda binatang 66 itu dengan yang tidak menerima tanda 66 itu, yang mana gandum yang asli, domba yang asli, yang benar-benar mendengar suaraku, mana mereka yang ilalang, mana yang gandum, semuanya terbukti. Dan janganlah kalian selalu mengatakan, oh ini penyesat, dia penyesat. Siapa penyesat itu sesungguhnya? Mereka yang tidak mengakui akan kuasaku, mereka yang tidak mengakui akan kedaulatanku sepenuhnya atas hidup, atas pemegang kuasa dunia ini. Maka mereka akan menyandarkan iman mereka, kesehatan mereka, umur yang panjang, kenikmatan mereka pada semangkok sup. Ini hanyalah perumpamaan. Semangkok sup itu sangat nikmat, bukan? Itu bisa dibeli dengan iman kalian, dengan harga diri kalian, dan dengan tubuh kalian. Kalian akan tukar itu dengan semangkok sup kacang merah. Arti semangkok sup kacang merah itu adalah kenikmatan duniawi. Anda bisa menukar hak Anda sebagai anak Tuhan, anak ilahi, dengan kenikmatan duniawi. Semuanya itu tergantung dari hatimu sendiri, hatimu yang akan berbicara. Jika engkau benar-benar anak-anakku, engkau tidak segampang itu untuk menukar imanmu, harga dirimu, nilaimu, DNA ilahimu dengan segampang itu. Tak segampang itu ku mencari penantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu semua. Tahu potongan sepenggal lagu itu menggambarkan saat ini betapa gampangnya orang itu menukar DNA ilahi menjadi mRNA lucifera dan semangkuk kenikmatan duniawi. Anak-anakku akan tahu itu tanda sangat berbahaya. Anda akan lihat ke depan tahap demi tahap apa yang akan terjadi di dunia ini. Anda akan lihat dan bagaimana caraku bekerja untuk menyelamatkan kalian. Dan Anda baru berkata betapa dahsyat cintanya Allah bagi kita yang senantiasa menjadi pengkhianat ini. Betapa kejamnya kita manusia ini yang selalu menolak kuasa Allah, yang selalu mencintai tergiur dengan dunia ini. Sangat miris, sangat miris. Rohku akan berbicara pada saat ini, sampai di detik ini, dan sampai kapanpun, jikalau aku ingin berbicara dengan manusia. Walaupun sesungguhnya, terus terang saja, aku sudah tidak ingin berbicara, tapi karena cintaku kepada kalian, aku masih ingin berbicara. Sesungguhnya aku ingin berpaling mukaku daripada kalian. Sungguh pun aku ingin berpaling. Tapi hatiku tidak bisa. Nanti aku akan menyesal jikalau aku
aku akan berpaling daripada kalian, dan aku tidak akan menengok lagi kalian. Di situ terdapat ratapan tangis, dan kalian harus membayar sangat mahal, sangat mahal. Iman kalian harus kalian bayar dengan nyawa, kematian martir, anak-anak Tuhan di depan mata. Jangan pernah menyangkal namaku, jangan pernah. Mempelaiku ini akan bertugas di dua alam, alam roh maupun alam dunia nyata. Dia akan turun sekali-sekali ke dunia 666, dan dia akan naik lagi untuk bertugas di alam roh. Sangat melelahkan, dan dunia manusia tidak pernah mengetahui. Cukup kami yang mengetahui apa yang mempelai ini bekerja di dalam diamnya. Tenang saja, kalian cukup baca koran, dengar berita, minum kopi, makan yang enak, makan makanan yang bergizi. Telitilah makanan yang akan kalian makan. Jangan makanan yang hanya merusak tubuh kalian, tetapi pilihlah makanan itu yang masih asli, tanpa ada suntikan, tanpa ada zat-zat kimia yang berbahaya untuk membinasakan tubuh kalian. Karena aku sangat mencintai dan mengasihi kalian, kata Rohku, Alfa dan Omega. Aku sangat mengasihi kalian, sangat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, aku tidak pernah merencanakan peperangan, pernah merencanakan kebinasaan manusia secara global. Tetapi si iblislah mengacaukan semuanya karena dia berkuasa di muka bumi ini. Jangan pernah engkau menyentuh mempelaiku ini. Jikalau binasa, dunia ini akan kubelah menjadi 3 bagian, 2 bagian. Jangan pernah menyentuh mempelaiku ini. Sekali lagi kuperingatkan, jikalau kalian menyentuh mempelaiku ini yang sedang berbicara, maka dunia ini akan kubelah menjadi 3 bagian. Langsung finish, end. Tidak ada lagi kata kesepakatan, tidak ada lagi kata untuk perundingan. Jangan pernah. Apapun yang kalian rencanakan untuk membunuh mempelaiku ini, aku katakan sekali lagi kepada kalian, jangan pernah kalian menyentuh mempelaiku ini. Jikalau dunia ini tidak akan aku binasakan sekaligus isinya, aku tidak akan menyesal. Sekali-sekali aku tidak akan menyesal untuk menghabiskan seluruh isi dunia ini. Jikalau satu mempelai ini kalian korek, dan mempelai-mempelaiku yang lain, sahabat-sahabatku, kekasih-kekasihku yang sudah percaya cahaya, mereka sementara bertugas di muka bumi ini untuk menyelamatkan selama mereka apa yang masih bisa diselamatkan. Jangan pernah menyentuh mereka. Sekali lagi aku peringatkan, berani sentuh mereka satu saja, akan aku binasakan dunia ini beserta isi-isinya. Camkan ini. Ini bukan ancaman, tapi peringatan yang nyata bagi kalian, hai ular-ular, naga-naga. Ada perlindungan khususku bagi semuanya yang menjadi milikku, yang sudah ada materai ilahi, memakai tubuh supranatural, bercahaya. Apabila mereka makan minum, mereka memakai tubuh jasmani. Apabila mereka tidak makan minum, berpuasa, mereka akan bercahaya, bersinar-sinar. Jangan pernah kalian sentuh. Kalian harus memberkati mereka semuanya, memberkati makan minum mereka, memberkati kebutuhan mereka sama mereka di dunia ini. Karena mereka sudah memakai 2 tubuh, tubuh jasmani dan tubuh supranatural. Baik itu anak kecil, remaja, orang dewasa,
semuanya sudah aku tandai. Yang mana milik kepunyaanku, yang mana milik kepunyaanmu. Hai, sangat sangat berbahaya. Dengar ini baik dan ketahuilah kepada semuanya yang sudah memakai tubuh supranatural, bercahaya, berkilau-kilauan. Kalian tidak akan sedikit pun disengat oleh nyamuk itu. Mara bahaya malapetaka dunia akan terhindar daripadamu. Bekalah untuk mendengar suaraku langsung. Jikalau suara yang kalian terima, mengungsilah ke kota ini, pergilah. Larilah ke kota ini, segeralah. Tinggalkanlah rumahmu, tinggalkanlah hartamu. Bawa apa yang bisa kalian bawa. Baju seadanya saja. Uang kalau ada di tangan bawa untuk persediaan pelarian. Karena kota per kota akan dimusnahkan. Pelarian kalian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Bapa Yahwehku yang di surga, senantiasa mendekatkan diri kepada Bapakku yang di surga. Kalian akan luput dari mara bahaya, malapetaka yang sedang menimpa dunia ini. Jadi kalian anak-anakku, kalian tidak akan seperti orang fasik yang tidak mengenalku. Kalian akan tahu di mana tempat yang aman, kota yang aman. Kalian bersembunyi di situ. Dan akan beberapa kali kalian berpindah-pindah. Mau lari ke pantai, ke gunung, kemanapun di mana aku tunjukkan kota yang aman, tempat yang aman, segeralah lari. Jangan jadi sepertinya Lot, memikirkan harta dunia, memikirkan rumah, kekayaan, maka dia berubah menjadi tiang kara, alias mati, meninggoy, mati tubuh. Jangan seperti itu, sangat disayangkan. Karena kalian masih bertugas di muka bumi ini dengan memakai dua tubuh supranatural dengan hati. Kalian harus menyingkir dari kota-kota itu. Karena kota-kota yang akan aku musnahkan terlebih dahulu, orang-orang kudusku akan dikeluarkan dulu dari kota-kota itu. Dan kalian akan lari diam-diam. Entahkah itu waktu subuh, hingga malam saat kalian mendapatkan suara daripadaku, larilah segera mungkin. Kalian mendengar suara daripadaku, tandanya masuknya di sebelah kanan, tandanya masuk di sebelah kanan. Kalian harus berdoa, Bapa kami. Dan kalian akan mendengar lagi suara itu sampai 3 kali suara itu kalian dengar di sebelah kanan. Barulah kalian bergegas, ambil baju, ambil uang yang ada di tangan kalian, segeralah keluar dari kota itu sebelum kota itu ditunggang balikan olehku. Karena murkaku sementara dan lagi akan dicurah lebih dahsyat di kota per kota, desa per kota, negara per negara. Seperti itu. Jadi seperti itu yang akan terjadi. Itulah artinya pengungsian raptor, artinya penyelamatan. Jikalau Anda ingin raptor di awan-awan, itu bicara tentang roh, tetapi iblis memakai itu dengan cara teknologi Blue Beam. Anda yang menanti-nantikan Tuhan Yesus datang di awan-awan secara mata jasmani, Anda akan mendapat di teknologi Blue Beam. Silakanlah Anda berangkat ke luar negeri dan mencari. Anak manusia itu tidak tahu kedatanganku, Immanuel. Jadi
katakan pengungsian raptur yang sesungguhnya adalah pengungsian yang dibawa oleh malaikat Tuhan, seperti penjemputan Lot, seperti terjadi pada Lot, bencana. Apabila kalian tidak terlalu peka untuk mendengarkan suaraku, maka aku akan mengirim malaikatku untuk menjemput kalian di rumah kalian. Janganlah bawa harta kalian yang banyak-banyak, tetapi bawalah baju seperlunya untuk buat ganti. Karena kalau kalian bawa ini itu hanya memperberat pelarian kalian di masa itu. Pelarian kota per kota. Disitulah pengujian, apakah manusia ini mencintai hartanya, apakah manusia ini mencintai, terikat hatinya dengan hartanya atau tidak. Kamu doanya buat Bapakku yang kini sedang kritis. Berdoalah, minta kesembuhan dengan imanmu, maka ayahmu akan selamat. Yang terbaik yang akan terjadi untuk keluargamu. Yang terbaik. Belum tentu yang terbaik bagimu itu yang terbaik bagiku. Ada perbedaan pandangan di antara. Terjadilah menurut imanmu, anakku. Jikalau engkau setiap jam berdoa untuk kesembuhan Bapakmu, terjadilah menurut imanmu. Semuanya harus bisa melepaskan apa. Tetapi kau membohongi seluruh satu dunia ini, tapi mata kami tidak buta untuk melihat kejahatan di matamu. Berapa kali mempelai ini dibunuh? Berapa kali mempelai ini dibunuh? Sangat berbahaya apabila dia berada di tempat ular-ular itu. Makanya kami menyelamatkan mempelai ini agar supaya dia tidak mati konyol. Dia saksi dunia. Dia saksi dunia. Apa kami ingin menjamparkan pembunuhan yang terakhir yang terjadi pada diri mempelai ini? Ingin kami bongkar di sini dan semua dunia tahu. Inginkah kalian mendengar semuanya? Pernah kami menjelaskan kepada kalian, tapi dunia tidak mempercayai. Dia sangat mencintai ketiga anaknya, tetapi betapa berkorbannya dia untuk pekerjaan kami ini. Dunia ilahi. Mau hampir tiap hari dia menangis, mengingat anak-anaknya. Ketika dia mengingat anak-anaknya, dia menangis. Tetapi apabila kami ingin memulangkan dia di dunia 66 itu, sungguh tidak bisa. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dibunuh dia satu kali di atas motor. Pembunuhan yang kedua terjadi di atas mobil. Dan itu dilakukan oleh orang terdekatnya, suaminya sendiri. Sadis bukan? Dan suaminya itu tanpa disadari telah dirasuki oleh Lucifer pada waktu itu. Sekarang suaminya menyadarinya dan dia bertobat. Dia bertobat. Kami menunggu pertobatan manusia sampai di mana? Sampai di mana? Dan mempelai